Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PowerPoint dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan judul Teori Konsumsi dan Produksi Islam. Ya, langsung saja menuju ke bahasan yang pertama, yaitu fungsi utility. Teori perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme yang diprakarsai oleh Bentham. Konsumsi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena untuk bisa bertahan hidup, manusia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai perubahan suhu, mempunyai rumah untuk berteduh, berkumpul dengan keluarga dan berlindung dari hal yang mengganggu dirinya, dan juga kebutuhan lain untuk melengkapi atau faktor pendukung untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Islam, konsumsi ialah suatu aktivitas ekonomi yang memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan ibadah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Teori kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa merupakan teori pokok dalam analisis mikroekonomi. Kepuasan konsumsi merupakan bagian dari teori perilaku konsumen. Seorang konsumen akan mengkonsumsi barang atau jasa untuk memperoleh kepuasan, selalu menggunakan kerangka rasionalitas, sehingga manusia rasional adalah manusia yang berusaha mencapai kepuasan maksimum dalam kegiatan konsumsinya. Rasionalitas konsumsi pada teori mikroekonomi konvensional dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut. Setiap orang yang rasional akan memilih barang yang disenangi, karena barang yang lebih diminati menyuguhkan kepuasan yang lebih besar dari barang yang kurang diminati. Menguasai barang lebih banyak lebih baik daripada barang lebih sedikit. Kemudian, orang akan memperoleh kepuasan maksimum apabila seluruh uangnya atau pendapatannya telah habis dibelanjakan. Jadi, dari asumsi tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam mengkonsumsi suatu barang, konsumen akan mencari titik kepuasan secara rasional. Di saat mengkonsumsi suatu barang, seseorang akan mendapatkan nilai guna secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya kita menonton film favorit di bioskop, secara langsung kita akan puas melihatnya. Seseorang konsumen dikatakan rasional apabila yang bersangkutan berusaha memaksimumkan fungsi utilitasnya yang ditentukan oleh banyaknya barang yang dikonsumsi dan banyaknya barang tahan lama yang dikuasai pada tingkat pendapatan tertentu. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran. Bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang atau jasa. Fungsi produksi disederhanakan hanya tergantung pada dua input, yakni modal K dan tenaga kerja L, sehingga dapat diformulasikan menjadi Q sama dengan F dalam kurung KL. Pada gambar di bawah ini, simbol Q1, Q2, Q3 dinamakan dengan kurva isokuan. Semakin kurva isokuan menjadi titik nol, maka jumlah input semakin besar dan jumlah output semakin besar pula. Produk total adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja pada waktu tertentu. Produk marginal adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Delta L adalah pertambahan tenaga kerja. Delta TP adalah pertambahan produk total.
maka produksi marginal MP dapat dihitung dengan MP sama dengan delta TP delta L. Produk rata-rata adalah produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Produksi total TP, jumlah tenaga kerja L, maka produk rata-rata AP dan dapat dihitung dengan AP sama dengan TPL. Produksi yang diharamkan dalam Islam. Produksi yang diharamkan dalam Islam apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada pada ekonomi Islam, yang prinsip-prinsipnya antara lain keadilan dan kesamaan dalam memproduksi Islami, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Produktivitas dalam Islam. Produktivitas adalah kegiatan produksi sebagai perbandingan antara output dengan input. Menurut Harjianto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga yaitu analisis biaya. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi, kemudian bahan-bahan pembantu atau penolong, upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur, penyusutan peralatan produksi, uang modal, sewa, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, dan asuransi. Kemudian biaya pemasaran seperti biaya iklan dan pajak. Jenis-jenis biaya produksi. Biaya produksi digolongkan dalam 3 jenis, yang juga merupakan elemen-elemen utama dari biaya produksi, meliputi yaitu yang pertama biaya bahan baku atau direct material cost, merupakan bahan secara langsung digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Kemudian biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, merupakan biaya-biaya bagi para tenaga kerja yang secara langsung diterjunkan dalam kegiatan produksi, yaitu menangani segala peralatan produksi dan usaha itu dapat terwujud. Kemudian biaya overhead pabrik atau factory overhead cost, yaitu dapat didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya seperti biaya pemeliharaan pabrik yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu pekerjaan. Teori biaya produksi menurut jangka waktunya dibedakan menjadi 2, yakni jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Biaya produksi jangka pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan telah dapat menambahkan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian biaya jangka panjang. Biaya produksi jangka waktu panjang merupakan segala faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah. Jadi, di dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambahkan semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Teori-teori biaya jangka panjang diantaranya ialah yaitu yang pertama biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel. Yang kedua, biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Yang ketiga, biaya marginal jangka panjang. Yang keempat,
tambahan biaya karena menambahkan produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Yang kelima biaya rata-rata, dan yang terakhir biaya total dibagi jumlah output. Perkenalkan, nama saya Velia Putri Indriani. Saya dari kelas Ekonomi Syariah E. Di sini, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya, yaitu efisiensi produksi dan skala ekonomi. Dalam kriteria ekonomi, suatu sistem produksi dikatakan lebih efisien bila memenuhi salah satu dari kriteria ini. Yang pertama, meminimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Dan yang kedua, memaksimalisasi produksi dengan jumlah yang sama. Yang pertama, minimal biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Untuk melihat ini, kita gunakan kurva total cost yang membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Sebagaimana telah dijelaskan, total cost sistem bunga akan lebih tinggi daripada total cost sistem bagi hasil. Secara grafis, total cost sistem bagi hasil digambarkan dengan TC, sedangkan total cost sistem bunga digambarkan dengan TCI. Ambillah titik mana saja pada sumbu X sebagai titik yang menggambarkan tingkat produksi yang sama atau V yang sama. Kemudian, tariklah garis vertikal sampai memotong TC dan TCI. Untuk masing-masing perpotongan antara garis vertikal dengan TCI dan TCRS per PS, tariklah garis horizontal ke sumbu Y. Ternyata, untuk tingkat produksi yang sama atau V yang sama, total biaya sistem bagi hasil TCRS per PS selalu lebih kecil dibandingkan total biaya dengan sistem bunga TC. Jadi, menurut kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan sistem bunga. Yang kedua, maksimalkan produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Untuk melihat ini, kita gunakan kurva total cost yang membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Sebagaimana telah dijelaskan, total cost sistem bunga akan lebih tinggi daripada total cost sistem bagi hasil. Secara grafis, total cost sistem bagi hasil digambarkan dengan TC, sedangkan total cost sistem bunga digambarkan dengan TCI. Ambillah titik mana saja pada sumbu Y sebagai titik yang menggambarkan total biaya yang sama atau TC yang sama. Tentunya, ambil titik yang di atas garis FCI, kemudian tariklah garis horizontal sampai memotong TC dan TCI. Untuk masing-masing perpotongan antara garis horizontal dengan TC dan TCI, tariklah garis vertikal ke bawah ke sumbu X. Ternyata, untuk total cost yang sama atau TC yang sama, jumlah produksi sistem bagi hasil I selalu lebih besar dibandingkan jumlah produksi sistem bunga VI. Jadi, menurut kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan sistem bunga. Yang terakhir, implikasi lain, skala ekonomi. Dari segi efisiensi, produksi kita telah menunjukkan bahwa produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien. Sekarang, kita akan melihat implikasi lain, yaitu skala ekonomi. Untuk melihat ini, kita gunakan kurva total revenue yang membandingkan total revenue sistem bagi hasil dengan total revenue sistem bunga. Ambillah titik mana saja pada sumbu Y sebagai titik yang menggambarkan total revenue yang sama atau TR yang sama. Kemudian, tariklah garis horizontal sampai memotong TR dan TRS. Untuk masing-masing perpotongan antara garis horizontal dengan TR dan TRS, tariklah garis vertikal ke bawah ke sumbu X. Ternyata,
Untuk total revenue yang sama atau TR yang sama, jumlah produksi sistem bagi hasil I selalu lebih besar dibandingkan jumlah produksi dengan sistem hanya HI. Jadi, sistem bagi hasil bukan saja lebih efisien, tetapi juga akan mendorong produsen untuk berproduksi pada skala ekonomi yang lebih besar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.